Oke, kita akan mulai dulu dari sambil nunggu teman-temannya. Kita akan coba bahas mengenai pertanyaan Gaby dan Jennifer. Ini masih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, masih 6. Kurang 3 lagi. Gaby tadi bertanya terkait dengan tugas tambahan yang nomor 4, longevity. Oke, kita coba cek dulu masuk ke tugas tambahannya yang nomor 4. Bagi teman-teman yang lain, kalau ada yang perlu ditanyakan silakan ya. Nah, ini saya akan coba bahas yang longevity tambahan yang nomor 4. Nomor 4, ya benar. Longevity tugas tambahan. Oke. Kita coba share screen sekarang. Yang code-nya longevity tambahan. Oke, yang nomor 4. Nomor 4 ini dari ya Scratch ya. Nah, kalau ada kayak gini, Mister paling suka nih. Kalau ada tulis programnya yang bentuknya udah bentuk program ya, bukan bentuk output. Itu sebenarnya lebih enak kita membayangkannya karena programnya udah jadi. Udah jadi tinggal kita menduplikasikan gitu. Nah, sekarang kita coba cek dulu. Apa suruh ngapain Kak ini? Oke, ini contoh demonya yang udah ya, dalam bentuk screenshot. Program harus meminta untuk kategori dan banyak sampai kata off dimasukkan sebagai kategori. Berarti kalau dengan kalimat seperti ini, yang teman-teman pastikan adalah ini merupakan suatu loop atau suatu perulangan. Namanya juga dia dibilangnya harus meminta untuk kategori dan banyak sampai kata off dimasukkan sebagai kategori. Berarti selesai. Kemudian yang pertama ini ketika kata off dimasukkan sebagai kategori, program harus menampilkan checkout ditutup. Di bagian terakhirnya ya, ketika kata off. Nah, ini ada gambarnya juga, udah ada contoh screenshotnya. Tapi kalau saran Mister jangan percaya dari screenshot aja ya. Kita pakai program aja. Kalau ada programnya kita langsung pakai programnya. Nanti kita buktikan dengan program. At least ini gambaran kita dulu. Kemudian yang kedua, setelah menerima harga barang, program harus berdasarkan kategori memberikan suatu diskon. Setelah menerima kategorinya hasil panggang besar 100, diskon 50% yang harus dibayarkan 70. Oke. Lalu program minta lagi untuk input kategori. Oke, setelah dia memasukkan besarnya, besar apanya nih? Besar harga ya. Oh ya, mungkin besar harga ya. Mereka akan memberikan pernyataan atau output diskonnya. Habis itu si user suruh memasukkan lagi kategorinya. Kan gitu ya algoritmanya. Jika tidak ada diskon untuk kategori tersebut, program harus menampilkan besarnya yang harus dibayar tanpa diskon. Kategorinya seperti ini yang ada di bawah. Berarti dia ada nested if. Kenapa Mister bilang nested? Karena di awalnya tadi kita udah dapat kondisi while. Nested itu maksudnya adalah suatu konstruksi yang bersarang gitu. Bersarang itu ada di dalam fungsi tertentu, ada di dalam fungsi contohnya kayak di body loop atau di dalam fungsi built-in, contohnya kayak int dalam kurung input. Nah, itu udah juga termasuk nested ya, tapi nested sederhana. Dia fungsi built-in. Nah, kalau yang ini kita ngomongnya nested if karena dia kondisinya conditional statement yang ada di dalam loopnya. Ini penentuannya. Kategori produk susu diskon, kalau kategori hasil panggang diskon sekian. Oke, nah sekarang kita coba running programnya. Sebentar. Dulu. Oke. Nah, sekarang kita ini udah running ya. Oke, udah running. Kalau udah seperti ini, gunakan dulu posisi yang dia saat keluar. Jadi kita lebih enak nih. Kita buat aja off dulu. Hasilnya apa? Udah selesai. Kita buat aja langsung di sini. Jadi implementasi code-nya kita alurnya udah dapet. Jadi ini merupakan looping. Nah, terus kita coba untuk membuat duplikasi dari program yang sudah ada. Kita gunakan while karena kita masih belajar while ya. Kita while, kemudian kategorinya itu dia kalau dia off maka dia langsung check out. Kita bisa buat seperti ini. Kalau ini nanti ternyata nggak dipakai untuk suatu kondisi tertentu, kita bisa langsung seperti ini. Kita coba yang paling sederhana dulu supaya kita mudah pada saat kita nanti mau memodifikasi saat sudah selesai. Kemudian ini print test. Contohnya selanjutnya kita buat di sini print check out ditutup. Nah, ini kita copy aja. Teman-teman kalau ketemu program seperti ini
langsung di copy aja yes-nya supaya kita bisa memastikan bahwa dia itu udah sama persis dengan apa yang diminta. Karena dia automatic checknya, ini automatic check kan. Nah, berdasarkan program ini. Sekarang kita coba running. Step by step saja, nggak apa-apa. Off. Nah, udah selesai ya kategorinya. Nah, tapi dia masuk di printnya. Printnya masih kena off nih. Nah, berarti dia kondisinya itu kurang di bagian seleksinya. Belum di stop. Kurang di bagian seleksinya. Tidak sama dengan off. Untuk membuat dia makin fleksibel lagi, kita bisa tambahkan lower. Jadi nanti dia akan convert seluruh inputan dari user, baik itu misalnya kecampuran huruf besar, huruf kecil, itu bisa langsung menjadi huruf kecil semuanya. Boleh pakai ini, boleh enggak. Kalau di sistem di automatic checknya nggak ada ketentuan. Tapi ini hanya untuk best practice-nya aja. Jadi ketika nanti dia di running, Mister pakai huruf besar semuanya, dia bisa ngebaca off. Tapi kalau dia nggak pakai lower, ketika kita running, dia akan tetap menjalankan print test-nya. Coba off, huruf besar semua. Nah, dia akan tetap menjalankan print test-nya. Baris itu baru dia nanti nanyain lagi kategorinya apa. Tetap dia nggak akan berhenti, tetap akan dia masuk ke tesnya. Karena dia beda, case sensitifnya nggak dapat. Sekarang Mister akan coba tambahkan lower supaya lebih fleksibel. Nah, sekarang selanjutnya adalah pada saat dia udah masuk ke dalam while-nya, dia kan menanyakan besar tadi ya, kalau di contohnya tadi. Misalnya apa tadi? Hasil panggang. Nah, ini dia menanyakan besarnya. Berarti di sini nanti dia kita tambahkan input. Misalnya apa nih? Besar sama dengan input besar. Oke, sampai sini clear. Kemudian dia akan memasukkan nilainya. Nilainya ini berupa apa? Angka ya kalau nggak salah ya. Coba kita cek. Nah, dia langsung valid. Invalid berarti dia ada konverternya. Kita tambahkan karena dia angka. Jangan lupa int untuk inputnya. Sehingga nanti di sini kita buat seleksi besarnya jika besar besar. If di sini kalau nggak salah udah ada ketentuannya. Kita coba cek. Nah, ini kategorinya. Nanti dia diskonnya akan berkurang sesuai dengan ini ya. Kalau ini 10%, ini apa? Hasil panggung 30%. Berarti nanti nilai besar dikalikan 30%. Analoginya kayak gitu ya. Ini bukan sekedar tulisan yang ada muncul di sini aja, tapi dia juga nanti akan menghitung di bagian akhirnya. Diskon 30% yang harus dibayar. Nah, ini hitungan kita, kalkulasinya. Ya berdasarkan informasi ini, 30% dari 100 kan 30. Berarti 100 dikurangi 30 dikurang diskonnya, hasilnya 70. Jadi maksudnya seperti itu. Itulah kenapa di sini juga harus dikonversi dengan menggunakan konverter integernya. Sekarang kita masukkan kategorinya. Nah, karena ini kategorinya dipakai, berarti ini nggak bisa ditaruh di sini. Ini kita pindah. Kita taruh atas kategori sama dengan ini. Dah, kalau ini sudah, kita tinggal masukkan kategori yang ada di sini. Variabelnya. Ketika kategorinya tidak sama dengan off, maka dia masuk ke selanjutnya. Variabel ini baru inputan dari si user kita pakai. If kategori sama dengan apa tadi? Kita coba copy hasil panggang. Apa yang terjadi? Misalnya pas, kemudian buat frameworknya dulu. Kategori sama dengan satunya lagi produk susu. Harusnya produk susu dulu ya, gak apa-apa, kebalik juga gak apa-apa. Itu ternyata terjadi pas. Nah, jadi ada dua nih yang harus kita selesaikan. Kalau dia ternyata besar, kategorinya hasil panggang, maka dia harus seperti apa. Kalau dia produk susu harus seperti apa. Kemudian selanjutnya kalau lainnya, jika tidak ada diskon untuk kategori tersebut, else berarti tidak ada diskon ya kategorinya, maka dia pas. Frameworknya udah jadi, sekarang kita tinggal isi satu persatunya. Nah, sekarang kita buat ini ada yang bisa di copy? Nggak ada. Sekarang kita lihat aja di sini untuk mendapatkan yang bisa kita copy.
Kita ulangi lagi hasil panggang besarnya 100. Nah, ini kita copy. Diskon yang harus dibayarkan sekian. Jadi yang hasil panggang tadi print diskon 30% yang harus dibayar udah ada, titik 2. Kita tambahkan dengan perhitungannya, kalkulasinya. Besar dikurangi besar dikalikan berapa tadi? 30%, 0,3. Nah, ini untuk formulanya. Untuk mendapatkan penghitungan kalkulasi yang ada di belakangnya ya. Hal yang sama harusnya sama seperti yang produk susu. Copy, paste, 10%. Itu 10% tadi? Yes, 10%. Yang harus dibayar adalah besar kali 0,1. Nah, untuk yang terakhir, tadi dibilangnya jika tidak ada diskon untuk kategori tersebut, program harus menampilkan besarnya yang harus dibayar tanpa diskon apapun. Nah, kita nggak ada tahu nih bentuknya kayak mana nih tulisannya. Kita coba di program. Jadi kalau nggak ada keterangan, jangan kita nambahin sendiri ya, print apa gitu, jangan. Kita cek di program, misalnya tadi ASD, kan nggak ada. Besarnya 100. Nah, tulisannya kayak gini. Yang harus dibayar. Oke. Masukin. Habis itu print gini. Nah, komanya adalah nilai besarnya itu sendiri, tidak ada diskon, ya kan? Udah dapat. Untuk seleksinya conditional statement di dalam while atau nested if-nya udah kita sesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Nah, sekarang kita coba cek satu persatu ya dulu. Kondisinya ini tadi masukkan kategori produk ya. Nah, di sini berarti di bagian akhir, kalau kita lihat di sini, setelah mereka memberikan output ke kita atau si sistem memberikan output ke user, contohnya ini yang harus dibayar berarti yang else ya. Mereka meminta lagi memasukkan kategori, jangan dibiarkan. Nah, karena tadi awalnya itu kita buat di dalam while conditional inputnya, kita nggak perlu lagi nambah di bawah karena dia akan selalu dieksekusi. Nah, karena kategorinya ini ada di luar while, maka kita perlu menampilkannya lagi di dalam while-nya, tapi di bagian bawah. Kenapa? Karena urutannya adalah setelah menampilkan output, user ditanya lagi, mau nampilin kategori lagi nggak? Gitu, ceritanya kurang lebih kayak gitu. Sekarang kita coba running. Kalau kurang cocok, nanti kita coba cek di bagian demo programnya. Misalnya ini kategorinya SD. Besarnya 100. Yang harus dibayar, oke. Udah benar ya, kalau sekarang hasil panggang benar 100. Oke, 70. Benar, bentuknya udah 70,0 sama seperti ini. Hasil panggang 100. Yes, 70,0 sama. Terus dia masukkan kategori lagi kan ya. Waduh. Udah kita off aja. Oke. Sudah? Oke, sudah kelar. Jadi berhasil ya. Kita berhasil memanfaatkan program yang ada, kita duplikat lagi, kita duplikasi dengan menggunakan cerita yang ada di sini. Nah, yang Mister kerjakan ini kira-kira apa nih? Yang tadi yang kurang pas di GB atau di teman-teman yang lain? Ada yang sudah sampai nomor 4 juga? Sampai sini kebayang? Untuk tugas yang nomor 4, tugas tambahannya. Kalau Mister tipsnya untuk mengerjakan soal-soal yang mulai dari scratch, dari nol benar-benar kosong, buat frameworknya dulu. Tapi sebelumnya kita pahami dulu ininya ya, algoritmanya dulu ya. Algoritmanya kita pahami. Kalau ada demo programnya, kita coba dulu demo programnya. Setelah itu kita buat frameworknya. Kayak Mister tadi, gunakan pass misalnya untuk membuat itu dilewatin dulu. Tapi nggak bikin error. Soalnya kalau itu nggak ada isinya, if di dalamnya nggak ada body if, di dalam body if-nya itu nggak ada komen, maka dia akan terhitung error. Nah, selanjutnya baru kita udah dapat frameworknya, baru kita isi itu satu-satu. Jadi nggak bingung, jangan langsung ini. Mister jarang ya, kayak misalnya langsung, oh ya ini yang if pertama, langsung Mister kerjakan if. Karena kadang, contohnya kayak tadi, kita udah buat di while-nya, Mister di dalam while-nya udah ada input, ternyata input itu dipakai dalam suatu variabel. Nah, kan jadinya kan kita harus ngerombak tuh. Nah,
rombakannya itu kalau bisa kita udah dapat tuh poinnya di awal, yaitu contohnya kayak tadi Mister udah dapat di bagian akhirnya check outnya kelar, berarti tinggal nanti Mister nggak fokus lagi ke check out tapi fokus ke dalam while loopnya, di body loopnya dan seterusnya. Oke, kayak gitu kira-kira penjelasannya. Gimana Gaby, terjawab, clear? Sudah ketemu di bagian mana yang perlu diperbaiki? Oke Nisa, oke good. Selamat datang, assalamualaikum. Nisa udah masuk. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke yang pertanyaan Jennifer. Untuk menghitung tindakan bintang pertama, ini yang apa ya? Menghitung tindakan yang bintang. Oh, berarti mungkin yang nomor 2 ya. Menghitung tindakan bintang pertama. Mister share tab di sini lagi. Ups, udah ganti. Oke, sip. Yap, Danis mau ada yang ditanyakan? Tadi Mister melihat ada mau open mic? Tidak ada, Mister. Oh, nggak ada. Oke, kirain mau nanya. Oke, sekarang yang terakhir ya, bintang 1. Setelah ini kita coba masuk ke bagian materi kita. Ini ngapain? Sebentar, Mister baca dulu. Meluncurkan undian untuk alat pemegang kartu emas. Pemenang akan menerima diskon fantastis. Jika total nilai pembelian dari pemenang adalah genap, maka dibagi 2. Tindakan tersebut diulang sampai menjadi bilangan ganjil. Oke, ini 136 berarti nanti akan dibagi 2 terus sampai dia menemukan bilangan ganjilnya. Kan gitu ya? Kebayang ya? Jadi misalnya kayak gini, ada 10, angka 10. Dibagi 2 berapa? 5. 5 ganjil nggak? Ganjil, stop. Gitu maksudnya ya. Ya kan? Kebayang nggak? Oke, kita coba angka lebih tinggi lagi. Yang berapa lebih tinggi ya? 24 misalnya. Dibagi 2, ada 12. Masih genap. Ya kan? Bagi 2 lagi. 6. Masih genap. Bagi 2 lagi. 3. Stop. Kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti loopingnya itu sampai dia berhenti kalau dia udah masuk ke bilangan ganjil, dia udah lepas dari loopingnya. Kebayang ya? Alurnya. Pemenang hanya harus membayar besar bilangan ganjil di akhir. Oke, jadi nanti munculnya kayak gini. Jadi masukkan jumlah dulu. Kemudian di looping sampai ketemu ganjil, keluarkan outputnya. Oke? Ini nggak ada contoh programnya? Nggak ada. Oke, sekarang kita masukkan ke input dulu, jumlah. Sama dengan, ini tadi pakai while ya. While input, kita bisa langsung masukkan di sini. Karena nggak ada yang dikonversi. Ini dikonversi, terus dipakai untuk ini ya, perhitungan. Oke, berarti nggak bisa. Kita buat di sini aja. Jumlah sama kayak tadi ya. int input, masukkan jumlahnya. Kemudian while jumlah itu, ingat tadi syaratnya dia akan keluar loop, berarti kondisi loopnya apa? False. Oke, yang kita pegang seperti itu. Kondisional itu ada 2 ya, false dan true aja. Kalau dia ingin keluar dari loop harus false, kalau dia ingin masuk ke loopnya harus true. Nah, yang diminta di sini, dia kalau ingin masuk atau mau keluar, kita ngomongnya dari point of view apa ya? Contohnya kayak masuk aja deh ya. Masuk ke dalam loop berarti dia harus genap. Oke, kalau selama dia genap, maka dia akan masuk ke dalam loopnya. Berarti jumlah, kalau dia mau genap, menghitung dia genap atau enggak, berarti kan dia di modulo 2 sama dengan 0. Kebayang nggak? Semua angka bilangan genap, kalau di modulo oleh 2, hasilnya selalu sisanya 0. Ya, bukan nanti jumlah dibagi 2 menghasilkan sesuatu bilangan. Enggak kayak gitu. Tapi kita ngomongnya lebih ke arah yang pasti dihasilkan oleh bilangan genap itu apa? Untuk mendeteksi. Dengan cara modulo dibagi 2. Nanti dia akan menghasilkan bilangan genap kalau dia nilainya 0. Nah, kalau dia nilainya di modulo 2 sama dengan 0, maka yang perlu dilakukan adalah jumlah dibagi, jumlah sama dengan jumlah dibagi 2. Atau bisa kita tulis seperti ini, jumlah bagi sama dengan 2. Ini untuk short term-nya. Bentuk short term-nya seperti ini. Disingkatnya kayak gini. Tapi kalau mau dibuat panjangnya juga seperti ini juga gak apa-apa. Maksudnya ini apa?
ini bukan artinya Mister mendefinisikan 2 kali variabel jumlah ya, tapi Mister mau mengisi variabel jumlah yang ada di sini. Ini sama, jumlah ini sama jumlah ini itu sama, variabelnya sama, bukan beda, sama. Jumlah ini akan Mister override atau reassign itu mendefinisikan ulang lagi dengan cara nilai jumlah yang sebelumnya berapa. Misalnya 10 dibagi dengan 2, 5. Nah, 5 itu akan Mister assign lagi ke jumlah. Jadi jumlahnya nanti jangan dari awalnya 10 berubah jadi 5. Maksudnya kayak gitu. Kalimat ini, kalimat kondisional kalimat code yang ada di sini. Nah, kalau udah seperti ini bagi 2 berarti kan nanti kita mendapatkan jumlah yang baru. Nah, dia akan dicek lagi apakah while jumlahnya itu lebih kalau di modulo 2 itu sama dengan 0, kalau iya dia akan membagi lagi dan seterusnya muter sampai dia ketemu dia bukan sama dengan 0. Misalnya di modulo 2 ternyata sisa 1 atau sisa berapapun, itu nanti dia keluar dari loop menjadi false dan baru kita print di sini, print yang harus dibayar. Yang harus dibayar. Titik 2, koma jumlahnya. Kita panggil jumlah yang nilai akhirnya. Oke, nah baru di sini nanti kita coba running. 100. Nah, dapat 25 berhentinya. Karena 25 udah bilangan ganjil. Ya, kebayang ya? Jadi, untuk mendapatkan bilangan genap kita bisa gunakan modulo. Kalau ganjil berarti berapa modulonya? Dengan cara modulo. Jennifer, kalau genap tadi udah Mister contohin 2. Kalau ganjil berarti berapa modulonya? Kok 2? 0 maksudnya. Untuk mendapatkan bilangan genap tadi Mister membuat code-nya jumlah di modulo 2 itu pasti sama dengan 0. Karena genap ya, sepasang pasti. Nah, kalau ganjil apa yo? Sekalian kita mau mereview ini ya, pemahaman terkait dengan operator aritmatik nih. Ini matematika nih. Sekarang kita mau asah matematika. Gimana? Dibagi di modulo berapa, hasilnya berapa supaya dia dikatakan bilangan ganjil. Ayo, yang lainnya bisa bantu Jennifer, monggo nggak apa-apa. Nisa, Gaby, Danish, Ricardo, Fania, Zia. Dibagi di modulo berapa sama dengan berapa yang dia dikatakan ganjil. Ayo matematikanya yo. Gimana yo? Kita nggak bakalan lepas dari matematik ya. Di modulo 2 sama dengan 1. Let's see, pakai kondisi yang sederhana. 3 di modulo 2. Berarti sisanya berapa? 1. Ganjil kan? Sekarang coba 5. 5 di modulo 2 hasilnya berapa? 3 awalnya. 3. Habis itu masih lebih besar daripada 2 kan? Berarti bisa di modulo lagi dong. Dikurangi 2 lagi berapa? 1. Pasti 1. Jadi bilangan ganjil kalau di modulo 2 itu pasti sama dengan 1. Nah, kita bisa gunakan code itu untuk memastikan bahwa dia adalah bilangan ganjil atau bilangan genap. Oke, sampai sini kebayang teman-teman? Clear? Aman ya? Tes, suara Mister terdengar? Halo? Apakah terdengar? Udah jelas. Oke, alhamdulillah. Oke, sip. Gibi, thank you Jennifer. Soalnya tadi Mister di kelas sebelumnya mengalami kendala di platform. Makanya Mister ini rada ngeri nih. Oke, sekarang kita akan coba masuk ke bagian loop yang dilanjutkan. Maksudnya kondisi loop yang selain while ya. Kita akan belajar di pelajaran keempat ini terkait dengan loop masih sama, konsepnya juga sama, tujuannya untuk mengulang. Kemudian tujuan yang kedua adalah best practice-nya di dalam code. Yang ketiga terkait dengan penggunaan resource. Jadi dengan adanya loop sebenarnya resource-nya kita akan makin hemat. Kalau kita ngomongin kondisi project yang besar ya tentunya ya, bukan project-project yang kecil. Jadi project besar dengan kondisi loop kita bisa lebih hemat dan efisiensi code-nya makin bagus. Nah, sekarang kita akan coba membuat atau mempelajari terkait dengan loop yang lain
Di sini kita akan coba membuat, nah ini pengulangan ya, pengulangan terhadap string misalnya. Kita bisa looping. String itu kan bisa bermacam-macam bentuknya. Bisa dalam bentuk kata, bisa dalam bentuk kalimat, bisa dalam bentuk huruf, itu string juga. Nah, itu kita bisa gunakan, kita bisa akses dengan menggunakan perintah loop untuk mencetak masing-masing hurufnya. Caranya apa gimana? Dengan menggunakan indeks. Jadi kita bisa jalankan indeksnya dengan menggunakan loop. Kalau kemarin di string kita belajar bagaimana cara mengakses indeks, misalnya kalau ini kan indeks selalu dimulai dari 0 ya. Kalau ingin mengakses huruf B, berarti indeksnya yang ke 0, 1, 2, 3. Berarti kita misalkan aja string kurung kotak 3. Kan kurang lebih kayak gitu. Nah, sekarang kita bisa membuat semuanya jadi efisien, semuanya jadi lebih mudah lagi dengan menggunakan loop. Nah, loopnya apa yang kita gunakan? Loop yang akan kita gunakan di sini adalah for. Kalau kemarin while, nah sekarang kita akan belajar for-nya. Nah, ini sedikit review terkait loopnya. Yang tadi kita udah sempat, kebetulan ada pertanyaan, jadi sekalian review. Tadi Mister menjelaskan terkait dengan while loopnya. Ada kondisinya yang harus kita isi setelah while. Jangan lupa kemudian pada saat kita memasukkan codingannya, masukkan dalam satu tab. Jangan lebih, jangan kurang. Nah, ini untuk counter sendiri kita bisa gunakan untuk menghitung ya perulangannya berapa kali di dalam while. Karena built-in-nya nggak menyediakan counter. Berbeda dengan for nanti. For itu nanti bisa menyediakan counternya dan memang built-in-nya seperti itu. Jadi nggak perlu kita menambahkan variabel counter lagi gitu misalnya. Kali ini kita perlu menambahkan manual untuk variabel counternya di dalam while-nya. Karena pada dasarnya, kembali lagi, while itu gunakan untuk sesuatu yang kita tidak tahu kapan dia harus berhenti. Makanya kita gunakan kondisi. Kita nggak tahu nih, misalnya pas berjalan, contohnya, kita nggak tahu berjalan kita selesai, ya kondisi kita di perjalanan itu apakah kesandung atau enggak, baru kita bunyi, aduh gitu ya. Nah, kondisi seperti itu, itulah yang diibaratkan sama kayak while. Kapan kita bilang aduh, kita akan selalu terus melooping itu di dalam benak kita dan itu jadi kita sadari ya, maksudnya itu udah di dalam benak kita. Kalau kita biasanya kena kesandung sesuatu pasti kita bilang aduh, tapi kapan nggak tahu. Nah, supaya dia aktif terus di dalam sistem kita gunakan loop. Tapi kalau kita gunakan conditional statement, apa yang terjadi? Sekali aja kita jalan, kalau nggak ketemu batu sandungan ya udah kita nggak bakalan kena, nggak bakalan bilang aduh. Tapi di perjalanan kedua saat kita kena batu sandungan, if nggak akan lagi berarti. Kenapa? If hanya sekali perulangan. Sekali eksekusi. Tidak ada perulangan. Beda dengan perulangan. Kalau perulangan selalu dieksekusi berkali-kali meskipun itu tidak terjadi. Sehingga dia semacam kayak antisipasi kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari. Loop itu sebenarnya antisipasi kita pada suatu hal. Makanya itu ada kondisi. Oke, nah ini untuk yang while-nya macam-macam ya kondisinya, bisa pakai conditional statementnya sederhana, bisa pakai kombinasi and, or, atau not, dan sebagainya. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam for loop-nya. Nah, for ini Mister akan coba pindah ke bagian tab yang ini. Oke, kita coba. For ini merupakan perulangan, sama seperti while. Jadi kalau for itu bentuknya kurang lebih for, kemudian ada nilai tertentu atau variabel tertentu, in, nah ini bisa suatu range. Range-nya ini angka, bisa 3, bisa 2. Nah, kalau 2 berarti dimulai dari 0, 1. Dan seterusnya. Kalau 3 berarti 0, 1, 2. Nah, misalnya nih, kita mau coba for nilai in range, maksudnya kita akan membuat batasannya itu ada suatu nilai yang nantinya akan direpetisi sebanyak 2 kali. Dengan indeks awalnya adalah 0. Kita coba cek. Kalau kita ini print nilainya, apa yang terjadi di nilai? 0 dan 1. Duanya ikut, Mister? Enggak. Jadi 2 ini semacam kayak length-nya. Length-nya nilai itu ada berapa sih? Panjang nilainya ada 2 panjangnya. Cuman indeksnya ya mulai dari 0 sama 1. Duanya enggak. Duanya itu 0. Jadi enggak perlu kita print. Kata sistem nih. Kata sistem kayak gitu. Jadi for itu seperti ini cara kerjanya. Nah, ini sama seperti kalau kita membuat while, tapi kita buat kondisi, misalnya nilai itu lebih kecil dari 2. Dimana kita perlu variabel untuk mengcounter dia, menghitung mulai counternya berapa.
Karena kalau nggak dihitung dia nggak akan selesai. Dan kalau dia nggak ada nilainya di sini, ini nilai nih kok kotak. Nilainya ini variabel nilai di sini, maka dia nggak akan tereksekusi. Kenapa? Nilai tidak terdefinisikan. Kata si while, karena dia butuh suatu variabel. Nah, variabelnya ini nggak built-in di dalam while, dia conditional statement. Ini 2 kan? Sekarang kita coba print nilai. Oops. Oh, wait. Ini kita biar nggak numpuk. Oke. Tadi ini kurang huruf I, makanya dia bad, not defined. Nah, ini karena kita nggak ada incrementnya. Itulah yang tadi Mister bilang, pada dasarnya while itu adalah posisi di mana dia nggak tahu kapan berhenti. Dan dia kondisinya unlimited. Lupa. Oke. Oke, kalau udah kayak gini langsung coba di stop aja ya. Soalnya takutnya ntar malah nge-hang. Nah, jadi kita butuh increment. Sama kayak yang kita pelajari sebelumnya ya, nilai plus sama dengan 1. Supaya apa? Kita bisa tahu kapan dia berhenti. Nah, kalau ini kita running hanya 0 dan 1, sama seperti yang kita buat di sini. Nah, lihat di sini. Code ini sama code ini berapa banyak baris yang perlu diperlukan? Lebih efisien ini kalau kita menggunakan sesuatu atau mau mengkode sesuatu yang dia ada batasannya jelas. Ya, jelas ya. Kalau nggak jelas baru kita pakai while. Makanya while ini biasanya dipakai untuk game, animasi. Jarang kalau untuk yang misalnya kayak input nilai dari seluruh siswa. Siswa kan udah jelas jumlahnya. Kalau dia 25 ya pasti nilainya harusnya 25 dong. Jangan sampai lebih. Kalau lebih, nah siswa siapa itu kan gitu. Oke, ya kebayang ya. Jadi penggunaan for dan while gunakan sebaik mungkin posisinya atau kondisinya sebaik mungkin. Jangan sampai berpikiran bahwa sudahlah aku taunya while aja terus. Oke, kayak gitu bener secara logika, secara algoritma pun juga nggak ada masalah. Error Mister? Enggak error. Tapi ya itu tadi, kalau kita menggunakan project yang besar, kemudian kita baris code-nya ini perbandingannya hampir 2 kali lipat. Misalnya project itu nggak ada ya sekitarnya cuma 10 baris, 20 baris, ratusan. Contoh ada 500 baris. Kemudian kita buat 2 kali lipatnya di 1000. Berarti kan resource-nya harus banyak yang harus kita pakai. Nah, kurang lebih kayak gitu. Gambaran singkatnya aja. Jadi biar kebayang bahwa resource itu sebenarnya sangat penting dalam code. Nah, sekarang Mister akan lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita coba, Mister berarti ini kondisinya buat variabel nilainya ini yang angka doang dong. Enggak. Kita bisa buat dia repetisi dari stringnya seperti yang tadi di PowerPoint contohkan. Jadi misalnya Mister punya string kalimat misalnya sama dengan aku suka Python. Nah, Mister bisa repetisi masing-masing hurufnya ini, indeksnya A, K, U, spasi, S, U itu dengan menggunakan loop. Jadi misalnya kayak gini, huruf, ya kan, untuk menggambarkan bahwa Mister akan menyimpan dalam satu masing-masing hurufnya ini innya apa, nggak pakai range tapi kita gunakan variabel stringnya tadi atau value stringnya tadi. Kalau di sini kebetulan Mister simpan ke dalam kalimat ya variabelnya, in kalimat print huruf, maka dia akan ngeprint seluruh huruf yang tercetak di sini. Gimana nih? Aku spasi suka spasi Python. Jadi bisa juga dibuat seperti itu. Apakah berhenti di string saja? Enggak, penggunaannya bisa luas. Array bisa Mister, bisa. Object atau dictionary bisa Mister, bisa. Jadi gak cuma di array, gak cuma di string. Nah, kebetulan di PowerPoint tadi kita masih membahas terkait dengan string. Nah, sekarang Mister balik lagi ke PowerPoint-nya. Nah, sekarang tadi udah kita coba demonstrasi terkait dengan for-nya. Nah, ini contohnya tadi ya, for ada suatu elemen atau nilai, kemudian kita mau buat apa nih? Range, berarti angka, integer, atau kita buat dia kayak tadi string, kita mau akses masing-masing hurufnya. Kita bisa juga, kita langsung aja ambil dari masing-masing huruf itu, kita masukkan ke dalam variabel kita. Contohnya tadi huruf. Nah, bagian variabel ini, elemen ini bebas. Teman-teman bisa tentukan apapun namanya. Jadi nggak harus tulisannya elemen. Bisa huruf, bisa kata dan sebagainya. Tergantung dari kesukaan teman-teman. Bisa X, Y dan kebutuhannya ya.
Tapi pastikan kebutuhan itu juga sesuai dengan best practice-nya. Usahakan seluruh variabel itu mau temporary, mau dia itu emang statik atau global dan sebagainya, itu menggambarkan apa yang ada di dalam isinya. Apa yang ada di dalam isinya ya. Kalau dia isinya ternyata huruf gitu maksudnya, ya udah kasih nama huruf aja. Oke ya, kebayang ya. Nah, ini juga nanti yang terkait dengan string kita bisa buat kondisinya dengan menggunakan seperti ini. Jadi kita untuk ngecek password itu bisa dengan cara membuat repetisinya di setiap huruf. Ini simbol ini maksudnya huruf yang ada di password ya. Ini kan KITTY. Itu maksudnya di assign ke dalam variabel simbol. Nah, password ini nanti akan didapatkan dari variabel yang ada di atasnya nih, si Kitty. Jadi dia mau ngecek setiap simbol atau setiap huruf yang ada di tulisan Kitty. Coba print ya, ini si perintahnya ngomong print, cari setelah setiap simbol ini ada di mana di bagian alfabetnya, urutan keberapa. Nah, ini didapatlah seperti ini. Dan ingat, kenapa kok ini tambah 1? Karena indeks selalu dimulai dari angka 0. Jadi supaya kita benar-benar hitungannya manusia, A ini posisinya ke 1. Kalau sebagai manusia ya, bukan sebagai mesin. Kalau bagi mesin itu adalah posisinya ke indeks ke 0. Nah, makanya ditambah 1. Nah, oke, kebayang ya, kurang lebih seperti ini. Jadi nanti dia akan merepetisi semuanya. Penggunaannya bisa macam-macam. Bisa nanti menggunakan string, bisa kayak array tadi yang Mister bilang, bisa menggunakan string yang digunakan digabung dengan find, dan seterusnya. Oke, ini yang untuk login tadi. Kemudian yang counter. Nah, ini counter tadi, Mister menyampaikan bahwa yang di while itu kan belum ada counternya ya. Oleh karena itu kita harus mendefinisikan lagi. Nah, sekarang Mister balik lagi ke sini. Mister coba kopas yang ada di sini. Mister taruh di sini. Mister balikkan lagi ke yang tadi pakai range. Nah, range ini yang ada di sini, nilai yang ada di sini, ini udah sebagai counter. Kalau di bagian for, dia udah built in, udah otomatis dia akan meningkat 1. Kalau dia defaultnya gini ya, range 4 misalnya, dia akan langsung meningkat 1. Mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, sebanyak 1 peningkatannya. Itu untuk range in counternya. Jadi dia udah tersedia counternya. Jadi kalau kita mau nanyain, berarti ini nanti nilainya berapa dong terakhir? Nah, kita udah tahu berarti yang paling terakhir nanti adalah nilai counter akhirnya. Nah, kita perlu assign tuh. Jadi misalnya kita gunakan yang di sini misalnya ya. Total misalnya sama dengan 0. Kemudian di sini kita buat total sama dengan nilai. Nah, nanti di sini baru kita print total. Dia harusnya akan sama dengan ininya ya. Apa itu namanya? Nilai yang ada di indeksnya ini. Kalau kita coba running. Ketinggalan. Oke. 0, 1, 2, 3. Indeksnya di nilainya. Nah, berarti total terakhirnya adalah di angka 3. Dia merupakan counternya. Kenapa kok 3? Karena dia dimulai dari 0 ya, teman-teman ya. Bukan ini. Ini maksudnya range-nya. Range-nya itu adalah 0 sampai 3. Bukan sampai 4. Kalau kita ingin dia benar-benar menghitung mulai dari angka 1, berarti kita perlu tambahkan nilainya ini adalah nilai plus 1. Supaya nanti dia menjadi 1, 2, 3, 4. Sama kayak yang tadi, contohnya di PowerPoint. Terbalik lagi ke PowerPoint. Di bagian PowerPoint tadi terkait dengan password tadi ya. Nah, ini kita simbol plus 1 supaya dia pas sesuai dengan apa yang kita hitung sebagai manusia. Oke, itu yang di bagian lob. Nah, ini tuh bagian range-nya tadi juga udah Mister sampaikan. Nah, untuk range, nah ini ada tambahan. Range itu kita bisa buat increment-nya bisa kita atur. Kalau default itu dia selalu meningkat 1 increment-nya. Tapi kita bisa setting ini nilai awal, ini nilai nanti increment-nya berapa. Jadi kalau dibuat bentuk range-nya, nah ini ya, nilainya ada 0, bentuk awalnya sampai ke 3. Jadi nanti kalau kita cek, misalnya nih, kita balik lagi ke program. Kalau tadi bentuk awalnya seperti ini, for nilai range-nya ini,
Sekarang Mister akan coba cek di bagian bawahnya. Ini Mister komen dulu. Kita gunakan batas bawah, batas atasnya. Misalnya 0 sampai ini 4, ini 2, kemudian ini 1. Apakah dia nanti akan mencetak sebanyak, dan contohnya apa? Jangkauan. Oh ya, kita coba dulu 0 sampai 3. 0 sampai 3. Kita running. Maka dia dimulai dari angka 0. Tapi kalau misalnya dia dimulai dari dasarnya itu 1, kita cek, dia akan dimulai dari angka 1. Nah, saat ini tidak ada, seperti ini, defaultnya sama seperti yang di baris ke-6, dia akan selalu dimulai dari angka 0. Itu defaultnya. Nah, ada lagi yang kondisinya, misalnya seperti ini, 0. Kemudian misalnya dia dibuat 2, ini jadi 6. Maka berhasil. Dimulai dari angka 0, maksudnya di sini 0 indeksnya, kemudian sampai angka 6. Oke, bayang ya, minimum, maksimum, dan incrementnya itu 2. Maksudnya gitu. Jadi nggak cuma 1. Kalau defaultnya tadi kan dia penambahnya 1 ya. Makanya di sini setelah 0 berapa? 2, karena ditambah dengan 2. Habis 2 berarti selanjutnya adalah tambah 2 lagi, 4. Nah, terus lagi 4 ditambah 2, 6. Nah, sekarang 6 dilihat. Di sini adalah 6 batas akhirnya. Berarti 5 yang bisa dicetak, bukan 6. Nah, makanya 6 di situ nggak muncul. Oke ya, jadi ada 3 kondisi for yang harus kita tahu. Yang pertama adalah kondisi default, yang dia incrementnya itu adalah 1 dan startnya dimulai dari 0 selalu. Atau yang kedua, kita bisa define startnya sama n-nya. Berapa? 0 sampai 5 atau 2 sampai 5. Maka dia akan dicetak mulai dari indeks kedua sampai ke 4. Kalau 2 sampai 5. Kalau 0 sampai 5 berarti dari indeks 0 sampai ke 4. Sama seperti defaultnya. Ketika kita nulis cuma 5 doang. Yang ketiga adalah dengan menentukan minimum, maksimum, dan incrementnya. Lihat di sini, increment. Increment ini bisa negatif nggak? Bisa. Coba kita cek. 6, 4, 2. Minimum maksimum ini juga bisa berkebalikan ya. Asalkan dia memang ketemu ya. Kalau sampai nggak ketemu, dia akan looping tendency atau bisa jadi dia error. Contoh. Misalnya ini, incrementnya 2. Mulainya dari 6 sampai ketemu 0. Let's see. Dia looping ini. Dia looping tapi selalu error. Dia nggak mencetak apapun. Kenapa? Karena dia udah di 6. Dia menganggap bahwa oh ya sudah, aku udah paling tinggi nih, gak ketemu lagi angka 6, gak ketemu lagi, bakalan ketemu lagi angka 0, jadi aku udah paling tinggi 6. Dia berhenti, gak ngapa-ngapain. Ini semacam bentuknya errornya itu ke arah bug. Hati-hati, kalau bug itu dia gak ada muncul apapun, tapi dia secara program dia tetap jalan. Jadi kalau di bawahnya ini ada program, dia tetap akan melaksanakan program yang ada di bawahnya. Harusnya ya, masuk. Seakan-akan gak ada error. Hati-hati kalau ketemu bug seperti ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Oke, kalau gak ada, Mister coba masuk ke PowerPoint sekali lagi. Nah, oke. Sekarang kita coba masuk ke bagian ini ya, course kita. Silakan teman-teman buka course-nya. Kemudian masuk ke bagian, Mister belum buka course ya. Masuk dulu. Nah, masuk ke sini. Silakan buka di bagian M2P3 modul 2 yang ketiga. Ini ya, longevity pemesanan. Yang kelima berarti. Apakah sudah terbuka semua teman-teman semua? M2P3 longevity pesanan judulnya. Yang pertama ini adalah oh ya, kalau udah diklik nanti yang di bagian nomor 5 akan muncul seperti ini. Oke, nomor 5. Yang di tempat Mister kira-kira apa nih yang benar? Masih teori.
Coba Mister cek dulu apakah sudah masuk semuanya. Yang semuanya aman? Masuk? Ada yang nggak bisa masuk? Aman ya, clear ya. Oke, nomor satu apa aja yang benar? Mulai dari atas, kalau dari screen Mister A B C D E. Pelajaran 4. Salah ya. Oh iya, maaf. Nomor 7. Ini pelajaran 4 ya. Aduh, maaf. Lagi nggak konsen nih. Sebentar, Mister mau cek dulu. Ini yang M2P3 nya Mister close dulu aja. Oke. Sekarang yang pelajaran keempat. Judulnya A Friend Around Otorisasi. Berarti Mister salah masuk. Mohon maaf. Ini dia. Oke. Nah, teorinya seperti ini. Terima kasih Mania udah dikoreksi. Iya sih ya, maaf. Nah, sekarang yang pelajaran keempat. Ini yang tidak memiliki error. Yo, yang mana? A, B, C, D. Ini mah cuma satu. Pilih yang mana yang berarti yang nggak ada errornya? A, error nggak nih? Yang tidak memiliki error. Yang A error apa enggak? Ayo. Yang A ini error. Kenapa? Karena I ini nanti isinya bukan angka, tapi huruf P, R, O, G gitu. Nah ingat, kondisi indeks itu selalu dalam bentuk integer. Bukan float juga ya. Angka ya angka tapi bukan float. Tapi integer bilangan bulat. Berarti ini error. Yang kedua, udah jelas nih ya, tandanya kacau nih. Ada di tengah-tengah titik komanya. Harusnya titik koma nggak ada di sini ya. Tapi koma kalau mau dibuat dia sebagai minimum dan maksimum. Error yang B. Yang ketiga, for I in range 10. Titik 2. Kira-kira udah bener belum? Print I. Yang ketiga. Belum. Apa yang kurang bener Nisa? Yang ketiga. Tadi Mister nggak sengaja nyebutin loh. Harusnya gimana nomor 3 Risa? Nisa, Aira Nisa. For I range 10 harusnya gimana? Harusnya sebenarnya ada tuh di bagian bawahnya. Di bagian bawah ada hinnya. Kurang operator in. Jadi for I in range. Nah ini innya kurang. Makanya dia error. Nah yang benar adalah ini. Dia bisa merepetisi kata ya. Atau string. Atau kalimat. Boleh. Jadi yang paling bawah yang D. Yang for symbol in login. Oke, sekarang lanjut ke bagian selanjutnya. Apa ini? Oke, typing. Oke, nomor 2 dan 3 live typing juga. Oke, kita ketemu di nomor 4 ya. Silakan dilanjutkan untuk ketik-ketiknya. Kita akan bertemu di nomor 4. Mister mau buka di schedule-nya dulu sembari Mister akan ngecek progresnya. Oke. Silakan dilanjutkan dulu 2 dan 3 typing saja dicek. Quiz. Oke, nice. Nomor 2 3 udah pada banyak yang clear semua ya. Audrey dan Dava belum masuk. Audrey sebentar. Audrey
Oke. Apakah sudah masuk ke nomor 4 semuanya? Nomor 4 prinsipnya sama seperti yang tadi Mister demonstrasikan di awal-awal. Kalau kita lihat soalnya di sini, dia keinginannya itu based on ketentuan kita. Berapa kali di sini? Tulis program meminta pengguna untuk memasukkan 3 aja. Nah, berarti pengulangannya udah pasti nih, cuman ada 3. Ini udah dikasih clue, ada for di awalnya. Ini kita buka aja komennya. For titik-titik, kemudian apa perintahnya, gitu maksudnya. Ini udah dikasih frameworknya dalam bentuk hint seperti ini oleh sistem. Nah, di situ terlihat ada 3 preferensi. Berarti harusnya gimana? Jadi for titik-titik in titik-titik. Nah, silakan share screen kalau nggak ada kendala di jaringan supaya Mister bisa ngecek progresnya. Gimana? Apakah ada yang kebayang? Silakan kalau ada yang kebayang bagaimana untuk implementasi code-nya, coba raise hand biar bisa Mister Spotlight. Jadi kita akan belajar bareng dari teman-teman yang sudah mendapatkan bayangan terkait dengan soalnya. Gimana? Nisa. Oke, Nisa gimana Nisa? Apakah ada yang apakah udah ready dengan code-nya? Oke. Sebagai informasi, for ataupun while ataupun yang fungsi yang lain, contohnya kayak if, kalau kita mau memasukkan code di dalamnya jangan lupa di tab ya, di tab 1 kali. Itu tandanya apa? Komen itu ada di bawah for. Maksudnya dia akan dijalankan pada saat kondisi for-nya itu betul. Gitu maksudnya. Jadi jangan dibuat sejajar dengan for-nya. Kalau dibuat sejajar dengan for-nya berarti dia bukan kode yang ada di dalam for. Di Python artinya seperti itu. Jadi signifikan sekali yang namanya tab atau spasi 4 kali. Oke. Yang lainnya gimana? Yang lainnya coba kita cek dulu. Nomor 4. Apakah sudah ada yang clear? Nomor 4. Oke. Masih pada berjuang nih kayaknya. Gimana? Apakah sudah ada yang clear? Danish. Ya, kita coba cek. Oke, masih ngebuka itunya doang ya, komennya ya. Ayo, komennya itu nanti di siapa yuk kira-kira? Oke, kita coba ini ya, kita coba bahas bersama aja ya. Di bagian ini kita udah pasti tuh udah ketahuan 3 preferensi musik, berarti cuma 3 kali input. Ya kan? Bagaimana dalam pendefinisian loop dengan for kalau kita udah tahu. Jadi contohnya di sini dia masukkan apa sih? Preferensi. Oke. Misalnya count, for count in range. Range-nya berapa kali? 3 kali. Jadi kita tahu ada 3 kali repetisi. Nah, count ini bebas. Kalau Mister kan kebetulan buat count supaya apa? Kita kan mau ngomongin berapa kali kan? Berarti kita hitung berapa kali. Kalau udah 3 kali berarti udah stop. Nah, untuk membuat Mister paham lebih mudah atau readable, Mister menggunakan variable count. Variable x pun atau c juga boleh, nggak ada masalah ya teman-teman ya. Nggak ada masalah, tetap berjalan. Cuman biasakan dengan kondisi best practice-nya, kita tahu maksudnya ini dia mengulang untuk apa. Oke, selanjutnya ini wish-nya ini adalah komen yang ada di bawahnya, yaitu yang ada di dalam loop-nya. Jangan lupa titik 2-nya. Kemudian kita lihat di sini dia mulai dari masukkan keinginan Anda. Habis itu dia preferensi telah diperhitungkan dan sebagainya. Apakah ini bisa di copy? Ya nggak ada. Oke, sekarang kita buat preferensi dengan input masukkan keinginan Anda. Masukkan keinginan Anda. Setelah itu kita akan dimunculkan preferensi telah diperhitungkan. Nah, ini bagian ini ya. Kita bisa copy aja supaya nggak salah-salah ketik.
Ctrl C, tidak ada tanda titik, tidak ada. Print. Nah, outputnya. Kemudian apa yang diinginkan oleh si user lagi, si sistem, dia akan meminta input user lagi. Berarti kan dia looping ya. Nah, kita cek ketika dia looping, udah ada belum inputnya? Nah, udah ada nih. Berarti kita udah nggak perlu lagi menuliskan preferensi di bawahnya. Berarti biarlah dia looping untuk yang sampai 3 kali. Oke ya, kebentuk ya, paham ya sampai sini ya. Nah, kalau setelah itu baru kita buat yang akhirnya. Akhirnya apa? Setelah memasukkan semua preferensi, program mencetak ini sistem apa ini? Sistem rekomendasi dibentuk. Kita copy, kita taruh di bagian bawahnya. Print. Dan sistem rekomendasi dibentuk. Nah, ini gunakan for loop, udah kita gunakan. Tadi juga udah ada hintnya ya. Ada tipsnya nih, apa nih? Masukkan preferensi dalam input, yes, udah ini masukkan keinginan Anda ya dalam preferensinya. Preferensi untuk pesan-pesan yang tidak membutuhkan input, sebagai contoh gunakan print. Oke, udah. Auto check tidak oke, ini hanya sekedar ini aja. Warning aja. Nah, sekarang kita coba running. ABC, EASD, GQ sama FGH. Oke. Clear ya? Jadi kita sudah membatasi dengan 3 kali repetisi saja. Oke, kebayang sampai sini? Yang masih bingung, silakan ditanyakan. Benar, udah aman semuanya? Oke. Gimana nih? Ada yang bertanya sepertinya. Sudah. Oke, good. Sekarang next. Jadi count-nya di dalam for itu untuk apa? Untuk menyimpan kondisi counter dari perulangannya. Perulangan itu berhenti ketika ada suatu kondisi yang sudah tidak sesuai dengan apa yang sudah kita tentukan. Konsepnya ya di awal ya, kayak kemarin ada conditional statement. Nah, conditional statement ini bisa berupa range, bisa berupa logic true or false yang kayak di while. Nah, jadi kita gunakan count ini untuk melihat apakah count ini masih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi ceritanya dengan range tadi yang ada di sini tadi yang Mister kerjakan, count ini dia akan increment mulai dari 0, dia akan meningkat sebanyak 1 sampai dia mencapai range yang kita tentukan. Itu sebagai batasannya. Itulah kenapa for ini sangat bagus dan sangat efisien ketika kita sudah mendapatkan batas yang jelas. Beda dengan while nggak akan efisien meskipun kalau kita nggak dapatin batas yang jelas, karena memang pada dasarnya while itu untuk kondisi yang unlimited. Dia akan keluar dari loop dengan menggunakan break misalnya ketika dia menemukan kondisi yang mana kondisinya itu tidak bisa kita prediksi, susah kita prediksi. Makanya tadi Mister bilang itu masuk ke dalam animasi, ke dalam game dan sebagainya. Nah, kalau for ini enggak, lebih ke arah misalnya sistem expert, kemudian ada perulangan terkait dengan pemilihan, misalnya pemilihan ketua kelas, atau perulangan terkait dengan pemasukan nilai ke siswa yang sudah jelas, orang-orangnya udah jelas, batasnya udah jelas. Jadi bayang ya. Nah, count ini bisa macam-macam. Ini kan kebetulan nggak ada yang manggil nih, nggak ada yang pakai count. Berarti ini nggak ada gunanya dong Mister. Ada, dia sebagai counter, tetap sebagai counter. Tapi kalau dia ternyata mau dipakai sebagai bantuan kita untuk menentukan suatu hal, misalnya kalau count-nya sama dengan 2, bilangin, hey count kamu udah kedua, itu bisa dipakai. Contoh, kalau dia if misalnya count sama dengan
2, maka dia akan ngeprint hey ini masuk 2. Kalau kita running pertama dia nggak akan muncul hey masuk ini kedua. Kita masukkan keinginan Anda ASD. Lihat. Kemudian ini pas waktu yang kedua kita buat dia kue. Yang ketiga baru dia muncul. Hey, ini masuk kedua. Kebayang ya? Jadi itu bisa kita gunakan untuk membuat suatu hal yang lain gitu. Count itu. Jadi enaknya di bagian for itu semuanya udah built in dan kita bisa bebas pakai. Tapi dia sifatnya lokal. Nggak bisa count itu dipanggil di sini ya. Misalnya print. Print count. Ini nggak bisa. Dia sifatnya lokal. Lokal di dalam fungsi loop. Bukan global. Kalau globe ini namanya global. Kalau dia dipanggil di sini, variabelnya itu harus global sifatnya. Kalau lokal dia nggak bisa. Sekarang kita coba cek. Oke. Nah lihat, dia variabel globalnya nanti dia nggak akan muncul. Nggak akan, dia munculnya langsung akan di totalnya. Ini kan 1, 2, 3. Nah dia akan langsung muncul di totalnya. Dia nggak akan muncul di bagian sininya ya. Konnya berapa? 1, 2, 3 enggak. Dia akan langsung muncul di bagian terakhirnya saja. Menjadi variabel global yang kon seluruh total. Bukan variabel lokal konnya masing-masing tadi yang 0, 1, 2 sampai keduanya muncul itu enggak. Kalau mau dibuat kayak gitu printnya harus di dalam. Di dalam for-nya. Oke ya, kebayang ya. Sekarang coba masuk ke yang ke selanjutnya. Kelima. Gimana yang kelima? Apakah udah pada masuk kelima semua? Nah, ini for ini, loop ini udah sedikit agak kompleks ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang bingung segera ditanyakan aja supaya nanti tidak terlalu ketika nanti ketemu yang memang pada saat misalnya contohnya kayak pembuatan turtle dan sebagainya modul yang lain dengan menggunakan for bisa tetap kebayang. Jadi jangan sampai nanti kita bingung di belakang nanti ya malahan. Kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan aja. Nomor 5 ini hanya memperbaiki masalah. Oke. Tinggal memperbaiki masalah saja. Gimana nomor 5? Ada yang mau jadi volunteer untuk membahas nomor 5? Istirahatkan spotlight. Nanti kita akan bahas bersama. Ini yang nomor 4 tadi ya. Oh, nomor 5 sekarang. Oke, nomor 4 udah pada clear semua belum? Wis, oke, nice. Nomor 5 juga udah ada yang clear ya. Good. Nomor 5 hanya memperbaiki masalah. Kemudian yang nomor 6 adalah banyak partisipan. Oke, dia akan melihat partisipannya. Kemudian berdasarkan partisipan ini, dia akan mengulangi untuk menginstruksikan user memasukkan nama. Nama yang pertama, Kate, kemudian selamat datang Kate. Kemudian nama yang kedua, John, selamat datang John. Grup chat dibuat. Sama seperti yang tadi, cuman batasan range tadi, ya tadi kan range-nya kita langsung ini nih. Oke, nomor 5. Range-nya kan kalau yang tadi kita langsung define. Nah, kalau sekarang kita user yang mendefine. Nah, sekarang kita coba bahas dulu yang nomor 5. Nomor 5 ini memperbaiki masalah. Kita lihat di sini. Banyak nilainya ada 3. Kita disuruh input dulu 3. Setelah itu, baru nanti dia muncul. Nilai pertama, nilai kedua, nilai ketiga. Berarti ada 3 nilai. Range-nya apa? Dari ini, user input. Nah, pastikan range itu punya tipe data integer. Pastikan itu. Jadi banyaknya nilai harus di-convert dalam bentuk integer karena banyak nilai ini adalah input. Nah, sekarang kita lihat di sini. Totalnya udah oke. Ini nanti untuk sebagai penyimpan dari seluruh nilainya. Jadi kita perlu define di sini. Kemudian banyak juga udah oke untuk pemanggilan fungsinya, tapi di bagian hint-nya nah ini kurang tanda petik. Karena hint itu bentuknya string ya. Oke, setelah itu baru dia masuk ke dalam for i in range. Ada e-nya, range.
Nah, range-nya ini harus dalam bentuk integer tipe datanya. Oke, udah sesuai dengan konversi integernya. Setelah itu jangan lupa titik koma. Titik 2. Nah, masuk satu tab ya, teman-teman ya. Masuk satu tab. Ini udah benar nilainya. Ini tadi kenapa di enter? Oke, nilai sama dengan input nilai. Lihat, input itu dia sebagai fungsi ya, bukan sebagai komparator. Ini kan komparator nih, sama dengan. Jadi bukan sama dengan, tapi sama dengan aja cukup. Input, kemudian di bagian hintnya kita buat string sama kayak bagian atasnya. Oke, setelah itu baru nanti dia akan menghitung nilai totalnya, di mana totalnya itu merupakan penambahan dari masing-masing nilainya. Oke, nah nilai berarti kalau dia merupakan penambahan atau operasi aritmatika, maka kita perlu convert di sini. INT input nilai. Kenapa? Karena kita mau menjumlahkan angka, bukan menggabungkan angka. 1 tambah 2 bukan jadi 1, 2. Tapi 1 tambah 2 itu sama dengan 3. Kita ngomong aritmatika. Nah, makanya kita buat dia numerik. Integer boleh, float boleh, tergantung kebutuhan. Kemudian setelah itu baru nanti di print rata-ratanya. Rata-rata dari seluruh nilai yang kita dapatkan. Dari totalin nanti, ini kan kita mendapatkan total akhir dibagi dengan banyaknya. Nah, banyaknya tadi yang udah diinput oleh si user. Nah, harusnya udah oke nih. Harusnya ya. Kita coba cek. 2, 3, 3. Clear. Oke, sampai sini aman ya. Jadi nomor 5 kita benerin bentuknya, kemudian bentuk dari for-nya sendiri. Tadi yang kurang range ya. Range itu RANGE, ada E-nya. Kemudian ada titik 2 di belakangnya. Itu bentuk dari penulisan for-nya, implementasi code-nya. Kemudian yang lainnya terkait dengan hint yang ada di input, kemudian converter dan sebagainya. Jadi tetap materi yang kemarin jangan sampai lupa karena selalu akan kita pakai. Oke, sekarang udah jam 8.11. Nah, sekarang bentar, ada yang bertanya kah? Oh, nomor 5 tadi, Fania. Oke, Fania udah clear ya nomor 5 ya. Teman-teman yang masih bingung nomor 5, tadi udah kita bahas. Sekarang Mister mau coba cek satu lagi untuk progresnya. Oke, nomor 5 sebagian besar udah ini ya, udah masuk. Nah, sekarang karena udah jam 8 lebih 12, kita coba masuk ke bagian course selanjutnya. Ini teman-teman hold dulu. Bagi yang tadi nomor 5 kerjakan dulu nggak apa-apa, dikerjakan. Nomor 5-nya Mister nggak akan close. Tadi udah Mister close belum sih? Oh, belum. Nggak akan close untuk ininya, untuk code-nya. Nah, sekarang kita coba masuk ke bagian yang next, bagian course selanjutnya. Bagi yang sudah selesai nomor 5, silakan masuk ke bagian course-nya selanjutnya untuk mendapatkan posisi gambaran terkait dengan penggunaan for loop lebih luas lagi. Nah, di sini Mister akan coba cek dulu di bagian PowerPoint-nya apakah ada sesuatu yang perlu kita perbaiki lagi atau kita pelajari lagi. Oke. Nah, sebelum lanjut ke bagian nomor 5, silakan masih tetap di bagian lihat di online lesson-nya sebentar. Mister akan mendemonstrasikan terkait dengan ini yang bagian bawah ini jangan diikutin ya teman-teman ya. Yang bagian nomor 5 tadi yang belum selesai, cukup sampai ke nomor baris ke-6 aja. Ini Mister akan mencoba menambahkan satu lagi fungsi dari yang bisa kita gunakan untuk mengontrol di bagian loop-nya. Jadi di bagian loop itu tadi Mister sempat menyebutkan ada istilah break atau ada code yang namanya break. Break itu maksudnya adalah untuk keluar dari loop. Contohnya misalnya Mister punya while true, artinya while-nya ini unlimited ya, karena dia nilainya selalu benar. While true, Mister kasih counter sama dengan 0. Kemudian Mister mau print counternya, kemudian Mister akan increment counternya sebanyak sama dengan 1. Kemudian Mister akan buat seleksi dengan menggunakan break. If counter sama dengan 6, maka break. Jadi apa yang terjadi ketika dia nilai counternya udah sampai ke 6, maka dia akan
keluar dari loopnya. Jadi fungsi dari break ini untuk melepaskan diri dari lingkaran loop. Nah, sekarang kita coba running. Ini kita komen dulu. Running. Nah, ketika dia sampai ke 6 dia break. Maka dia akan keluar dari loopnya. Ini juga bisa kita gunakan di for. Sama aja prosesnya. Jadi dia sebagai conditional statement atau bisa juga sebagai suatu kontrol tambahan untuk mendapatkan hal yang kita inginkan. Nah, setelah kita dapat, yaudah kita keluar. Nah, kurang lebih kayak gitu untuk penggunaan break. Jadi dia harus keluar, dia untuk tujuannya untuk mengeluarkan dari sisi loopnya. Oke, sekarang coba dibuka di bagian yang kedua, course-nya. Berarti course-nya kalau yang kedua itu ini ya. Nomor 8, akun pribadi. Nah, ini kayaknya terkait dengan ini ya. Password gitu mungkin. Sekarang kita masuk ke yang akun pribadi. Oke. Ups, salah. Nah, di sini yang pertama ada apa ini? Ada teori. Atur karakter dalam urutan yang akan dicetak oleh program. Oke. If sign sama dengan A, lihat di sini dia merepetisi seluruh tulisan algo, kata algo. Di mana algo ini nanti akan diassign ke dalam masing-masing variabel sign. Jadi A, sign ini nanti dimulai dari A. Kemudian yang kedua L, yang ketiga G, yang terakhir O. Nah, saat dia signnya sama dengan A, maka dia suruh mencetak bintang. Nah, ini udah bener nih ya, nomor 1. Kemudian saat dia selanjutnya L, berarti L yang mana? L itu nggak ada di sini ya. A, G, O, berarti sign. Sign itu adalah si L-nya itu sendiri kan? Nah, ini mana L-nya? Oh, nggak ada. Kocak. Oke, kita buat ini. Ini apa nih? Sebentar, ada pertanyaan dari Fania. Kali sama dengan 1. Maksudnya mau ngebuat short term, Fania. Oh, mau menjawab ini ya? Wait. Maksudnya gimana? Oke. Yang satunya mana? Gak ada. Ini maksudnya L ya, harusnya L karena sign, print sign. Sign itu adalah L, huruf keduanya. Ya kan? Harusnya dia nanti printnya L. Ini kayaknya belum ini deh. Belum dibenerin ini. Oke, nanti kita tebak ya di bagian-bagian mananya. Nah, sekarang kalau dia G, dia akan muncul yang ketiga berarti ya. Tanda ini. Nah, ini dia. Ini taruh yang ketiga dulu. Kemudian yang terakhir O. Kalau O dia break. Maka karakter tidak akan dicetak. Nah, benar. Dia akan ada di bawah. Nah, ini sign ini maksudnya ini L ya harusnya ya, bukan tanda strip. Sekarang kita baca. Nah, sudah benar. Ini maksudnya tanda strip ya, bukan tanda sign. Sign ini takutnya Mister salah mengartikan dalam bahasa Indonesianya ini. Jadi bukan sign dalam artian tanda minus atau tanda plus itu sign, bukan. Ini sign dalam artian sign variabel ini ya. Variabel ini yang ada di dalam teks itu yang kedua adalah L, bukan tanda strip. Oke, sampai sini clear ya untuk teorinya. Nah, sekarang kalau kita masuk ke yang nomor 2, apakah typing? Silakan. Yang ketiga. Nah, oke, ketemu nanti di ketiga. Perbaiki masalah dalam program. Oke, jawab Mister cek dulu. Apakah nomor 1 yang di friend around akun pribadi udah clear semuanya? Oke. Nice. Silakan dilanjutkan ke yang nomor 2 dan 3-nya. Oke, nomor 2. Ya, nomor 2 udah pada OTW semuanya. Berarti ini nomor 3 ya. Kita nanti ketemu di nomor 3 bersama dengan Mister. Udah kayak radio aja. Perbaiki masalah dalam program. Oke. Nah, ini gabungan nih ya. Gabungan antara while, if else.
Boleh, boleh, boleh. Coba ya, dicoba dulu nomor 3. Pahami dulu alurnya, tipsnya ya kalau dari Mister. Pahami dulu alurnya, algoritmanya tahu, baru nanti kita benerin implementasi code-nya. Kalau perlu dibaca dulu soalnya. Nah, di soal ini sebenarnya udah ada hint juga ya. Kalau kita lihat di soal nomor satunya ini, ada angka 1, kemudian ada dari 1.1, berarti ada sub di dalamnya. Ada sub komen di dalamnya. Nah, berarti ada nested nih. Nested if yang pasti. Kalau dia ditulisnya jika merasa senang gitu ya, berarti dia ada nested if. Kalau di sini di awalnya disampaikan bahwa masukkan 1 untuk rekomendasi of selesai, berarti while. Nah, oke. While-nya udah tersedia, inputnya pun juga udah tersedia di atas, berarti harusnya nggak ada masalah. Sekarang kita hanya akan betulkan di bagian conditional statement-nya yang ada di dalam nested if-nya, ada di dalam loop-nya. If jika 1 dimasukkan, kamu akan diminta untuk memasukkan apa yang kamu rasakan. Oke, maksudnya preferensi ya berarti ya. Selanjutnya adalah jika merasa senang. Nah, udah tahu ya. Berarti kita akan melihat atau membuat nested if di dalam nested if. Jadi ada if di dalam if bersarang. Atau ada if di dalam while bersarang. If-nya sampai di level 2, while-nya di level 1. Mister udah kasihin. Coba dikerjakan dulu. Mister tunggu 1-2 menit. Voice. Udah ada yang berhasil di nomor 3. Oke, good job Danish. Mantap. Yang lainnya, siapa yang menyusul? Lanjut ya ke nomor 4. Hati-hati dengan penempatan if else-nya. Mister akan kasih hint lagi yang kedua. If itu bisa berdiri sendiri. Else itu nggak bisa berdiri sendiri. Begitu pula elif nggak bisa berdiri sendiri. Harus ada temannya. Temannya siapa? Yang pasti adalah if. Wajib. Kalau ada else atau elif itu pasti if-nya ada di atas. Udah kasih hint ya. Semoga bisa lebih membantu lagi. Mantap. Udah banyak. Ada 3 sekarang. Good job Vania, Gaby. Lanjut ke nomor 4. Kita tunggu di nomor 4. Nomor 4 ngapain ya? Apa ini? Hanya dikasih looping for, bentuk for-nya aja. For i in range 1,4. Artinya apa? Dia dimulai dari indeks ke 1 sampai indeks sebelum 4. Oke. Mister udah kasih tahu nih. Bagian hint for-nya aja tapi. Dan apa ini tujuannya? Membuat undian untuk tiket FIFA World Cup. Untuk partisipasi kamu harus menebak nama permainan sepak bola populer. Oke, nama permainannya adalah FIFA. Huruf besar semua ya itu ya. Huruf besar semua, bukan di lower, tapi memang bentuknya huruf besar semua. Program harus menanyakan dari nama game sampai FIFA dimasukkan atau sampai 3 kali percobaan. Kita gunakan yang tadi tuh Mister sampaikan. Ada fungsi baru yang namanya break ketika kita menemukan suatu kondisi yang sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, sementara loopingnya masih tetap berjalan. Kita break aja karena udah kita dapat. Contohnya kayak tadi FIFA. Siapa yang jawab FIFA? Aku. Oh ya udah, selesai. Gak perlu Mister nanya-nanya lagi. Ya kan, karena udah terjawab. Begitu pula loop yang tadi, analoginya sama seperti yang tadi Mister ceritakan, dianalogikan dengan menggunakan Mister akan menanyakan hal yang sama sampai orang itu menjawab sesuai dengan apa yang Mister inginkan. Apakah sudah ada yang berhasil lolos nomor 4? Oke, nice. Sedang mencoba. Nomor 3 Jenny juga udah oke. Masuk ke 4, good job. Yang lainnya ditunggu.
Oke, Fania masuk ke nomor 4. Mantap. Hati. Nomor 4, apakah udah ada yang clear? Mantap. Good job GB dan Danish. Nomor 4 udah clear. Yuk, menyusul yuk, bisa yuk, yang lain yuk. Kalau ada yang bingung silakan tanyain ke Mister. Kita akan coba bahas mana yang bagian bingungnya. Mister akan lihat. Error. Wait. Kena ke Ricardo sekarang. Errornya gimana? Coba. Errornya gimana? Tadi kalau yang sore tadi Mister juga kena di platformnya. Mister nggak bisa masuk ke platform. Atau gambar platformnya Mister jadi blank, hitam. Ini punya Ricardo juga hitam. Iya. Coba Ricardo close di entas atau di close aja langsung semuanya satu website. Jadi nanti logout nggak apa-apa, nanti Mister tungguin untuk login lagi. Logout aja dulu Ricardo atau di close aja. Kalau nggak di entas itu di klik kanan di bagian toolbarnya, di bagian taskbar di bagian bawah ini. Klik kanan, pilih task manager. Kalau pakai Windows 10 bisa langsung diklik seperti itu. Hati-hati ketika kita bekerja dengan menggunakan loop atau for. Pastikan ini ya, kontrolnya untuk di bagian for-nya atau loop-nya itu mencapai ke batas. Jangan sampai lupa belum masukin counter kayak tadi Mister, terus nggak segera di stop. Bisa jadi not responsive not responding. Karena kita pakai web ya, beda. Kalau kita pakai IDE masih cenderung aman karena memorinya sesuai dengan memori lokal kita. Kalau server kita nggak tahu. Oke, nomor 3. Ini tadi yang benerin tadi ya. Sekarang coba punya Ricardo mana? Nomor 3. Oke. Setelah dia mendapatkan kamu merasakan marah, terus habis itu dia menjawab Aladin. Setelah dia mendapatkan Aladin, apa yang harus dilakukan? Dia harus kembali ke bagian ujung sebelah kiri. Jangan masuk ke nomornya lagi. Itu nomornya itu kan ada 2 tuh. Nomor 1 sama nomor tidak sama dengan off. Oke, jadi ini Mister ngebuka yang punya Ricardo ya. Bagi teman-teman yang masih stuck di bagian nomor 3, kita akan coba bahas bareng. Mister akan gunakan yang ada di Ricardo supaya kita bisa belajar bersama. Sabar. Kita coba pelajari bersama. Oke. Jadi di sini misinya adalah kita akan benerin programnya. Lihat, di bagian atas kita masukin nomor yang tujuannya untuk ngeloop ya. Ngeloop. Beda dengan nomor yang ada di bagian bawahnya. Nomor yang ada di bagian bawahnya itu untuk ngefilter. Ketika dia memang masukkan angka 1, maka dia akan menanyakan preferensi. Kalau enggak,
Gimana? Kalau enggak, yang terjadi di soalnya apa? Error. Ini bukan error, karena loopingnya nggak berhenti. Punya Ricardo itu loopingnya nggak berhenti, makanya seakan-akan kayak error. Nah, itulah tadi Mister hati-hati dengan penggunaan loop sama while. Nah, kalau di sini Mister akan coba bahas pakai yang ini ya, yang ada di punya Mister ya. Yang pertama kita perhatikan adalah yang tadi ya, nomornya ini pastikan bahwa dia udah sesuai. Dia tidak sama dengan off. Iya, kalau loopnya nggak kalau loopnya dia nggak ada batasannya, jadi nanti dia kayak unresponsive gitu, jadi not responding. Nah, balik lagi ke sini, bagian if nomor satunya ini kurang bagian equal komparatornya, bukan cuma satu ya, tapi dua, sama dengan satu. Ya, sampai sini clear. Baru nanti lanjut ke input preferensinya, karena kita harus ditanyakan kamu merasa apa, kan gitu. Input, kamu merasakan apa gitu kan. Apabila perasaan itu senang, jadi di dalam if ini ada if lagi. Ini kita tinggal masukin. Tadi udah bener tuh punya Ricardo. If-nya ada di dalam if. Udah bener, oke. Nah, sekarang ininya diperbaiki dulu ya. Sama dengannya, tadi udah oke juga. Tadi bisa lihat. Sama dengan senang, berarti kemudian yang terjadi adalah print Shrek. Nah, ini punyanya preferensi senang kan? Berarti kita tap. Kemudian selanjutnya, kalau dia bukan senang atau else-nya, jangan lupa titik 2, print adalah Aladin outputnya. Sesuai dengan yang di sini ya. Setelah Aladin keluar, ini jangan dimasukkan ke dalam satu lagi tab di if. Kenapa? Kalau kita masukkan satu, maka dia akan kembali ke sini. Kalau dia nggak dimasukkan satu, misalnya dia misalnya 2 dan sebagainya, dia nggak akan menghentikan nomor ini, nggak akan menghentikan loop. Jadi dia keluar dari if dan dia akan ngelooping tanpa henti. Kita coba buktikan. Lihat punya Mister. Ini Mister masukkan sama seperti yang tadi kalau nggak salah punya Ricardo ya. Kalau nggak salah punya Ricardo tadi di dalam apa di kayak gini ya. Isinya apa di sini gitu. Nah, intinya kalau ini ada di dalam if, maka dia akan menyebabkan loop tanpa henti. Kita coba aja. Oops. Kenapa bit input? Oh iya. Ininya belum di tanda petik. Oke, inputnya oke, udah selesai ya. 1. Kemudian dia masuk ke preferensi. Kemudian sedih. Kemudian apa ini dia? Aladin. Nah, dia masuk ke dalam preferensi lagi. Nah, preferensinya ini lihat di dalam else. Oke ya. Mau di dalam else atau di luar else, dia akan ngeceknya nomornya ke refer ke sini loh ya. Hati-hati. Refernya ke sini loh. Ketika refer ini nomornya nggak cocok, ini kan 1 nih. Mister isi 2 ya. Lihat. Ngeheng. Ini agak ngeheng. Bisa nggak ya Mister stop di sini? Masih bisa. Itu udah ini ya, loopingnya nggak berhenti. Kenapa? Karena nomor ini refer ke sini, bukan nomornya refer ke yang while. Nah, supaya dia jadi refernya ke while, keluarkan dari inputnya, dari if-nya. Kalau tadi punya Ricardo ada di else, keluarkan dari else level pertama, keluarkan dari if yang level kedua, keluarkan dari if yang level pertama. Jadi ada di luar. Nah, kalau ini kita running, kita masukkan 1, kemudian kita masukkan sedih, dia nanyain masukannya. Ketika kita pilih 2, maka dia akan memasukkan, dia akan ngeloopingnya ke nomor input ini. Dia nggak akan unlimited lagi, udah dibatasi dengan input user. Nah, jadi user saat kita ketikkan off, baru dia keluar dari off-nya, dari while-nya. Jadi udah clear. Nah, sekarang kita coba pakai tanda checklist, kita off. Nah, sudah kelar. Jadi kebayang ya, hati-hati. Nomor yang ada di sini itu maksudnya merepetisi pertanyaan yang di bagian atas. Karena yang bagian atas ada di luar loop, maka kita gunakan ini. Nomornya ini kita input lagi di bagian bawah. Tujuannya apa? Untuk membatasi loopnya itu berhenti dulu sampai aku menginput sesuatu.
Gitu maksudnya. Kebayang ya Ricardo dan teman-teman yang lainnya tadi masih stuck di nomor 3? Sekarang udah clear? Jadi hati-hati. Nomor itu tujuannya untuk ngontrol while ya. If-nya itu untuk ngefilter. Hati-hati. Nah, yang perlu kita perhatikan kontrolnya dulu, baru filternya. Kalau kontrolnya udah oke, filter tinggal ngikut. Tapi kalau kontrolnya udah nggak oke, nggak bakalan bisa masuk ke filter karena akan di repeat terus oleh si kontrolnya si while tadi. Oke, kebayang sekarang Ricardo? Coba Mister cek, udah aman? Ups, udah gelap lagi punya Ricardo. Mister coba cek di progress. Up. Oke, nice. Nomor tadi nomor berapa? Oh, nomor 3. Ya, betul. Apakah sudah ada yang sampai nomor 5? Oke, ada 3. Good job. Gaby, Jennifer, dan Danish. Lanjutkan. Untuk yang teman-teman yang lain, yuk semangat, semangat. Bisa. Kalau ada yang bingung, silahkan tanyakan ke Mister, nggak apa-apa. Tadi kita bahas nomor 3 ya. Nomor 3, gimana Zia? Clear nomor 3? Coba Mister cek dulu punya Zia. Bisa screencast Zia. Apakah ada yang kesulitan? Halo Zia, tes suara Mister apakah masuk? Oke, udah full. Oke, bagaimana? Apakah ada yang masih mau ditanyakan? Untuk yang nomor berapa tadi? Ini ada. Nomor 5. Tadi ada yang udah sampai nomor 5 ya. Nah, ini udah ada sub-subnya. Manfaatkan sub-sub yang ada di situ ya. Ada nomor 1, ada 1.1. Berarti dia ada di dalam 1. Maksudnya dia ada nested. Nomor 4. Oke. Kita ke nomor 4. Sekarang Mister mau cek dulu yang punya Vania seperti apa. Oke, kita lihat ya Vania, kita lihat bersama-sama, kita belajar dari nomor 4. Nomor 4 tadi ngapain ya? Percobaan 1, tebak nama. Sebentar. Kok udah ada percobaan 1 nih? Nomor 4. Wait. Nomor 4 itu menggunakan for ya. Yes. For I in range 1 sampai 4. Oke ya. Batasannya, suatu komunitas atlet membuat undian untuk tiket FIFA. Oh, ini tadi FIFA tadi kan. Dia hanya 3 kali percobaan. Kita buka dulu for-nya. Di for, karena dia udah built in, maka kita cukup ikutin apa yang ada di sini. Yang diulang apa kira-kira? Inputan. Ya enggak? Inputannya apa? Masukkan nama dari game. Selama 3 kali. Berarti yang akan diulang, kita langsung masukkan di sini, Vania. Tidak di luar. Inputnya itu tidak di sini. Input dan dalam kurung dan sebagainya enggak. Karena kita sudah menggunakan batasan yang jelas. Beda sama yang pakai while. While itu kenapa kok butuh input di dalamnya? Karena kita pakai kondisi, conditionalnya, conditional statementnya. Nah, kalau yang for ini udah batasannya jelas, bukannya nggak apa ya? Bukannya yang unlimited basicnya, tapi lebih ke arah oh ini udah jelas nih, I sampai in range. Jadi kita nggak perlu lagi dijadikan sebagai batasan, inputnya langsung masukkan ke sini. Jadi kalau ini apa? Nggak ada ininya ya, nggak ada. Oh, FIFA tadi. Game sama dengan input input masukkan nama dari game sebagai inputannya. Ini akan kita ulang di for-nya sebanyak 3 kali. Setelah itu kita cek apakah game itu tadi apa nih mintanya FIFA ya. If game
sama dengan FIFA, huruf besar semua ya, nggak boleh huruf kecil, maka apa yang terjadi? Yang dikatakan di sini adalah suruh dia menjadi stop ya. Program harus menanyakan nama kamu harus menebak nama permainan semainan sekolah adalah yang populer adalah FIFA. Jika jawaban benar, program akan mencetak selamat. Kamu menebak dengan benar dalam percobaan ke berapa. Nah, ini kita bisa cek di sini. Ini udah counter nih for i-nya. For i-nya tapi global ya, total nanti yang akan kita lihat di belakang. Bukan kita mau lihat di bagian printnya itu setiap perubahannya. Kita break dulu sini. Kita print, kemudian apa kalimatnya? Selamat, kamu udah nyoba dalam percobaan. Oke, kita copy. Oke, kemudian dia bentuknya ini ya, nggak pakai underscore ya, underscore dihapus, koma sama i. Jadi dia akan ngecetak i-nya. Nah, kalau di dalam kita bisa mencetaknya. Tapi kalau di luar kita hanya akan mencetak bagian totalnya aja. I-nya berapa yang terakhir. Kalau 3 maka dia akan 3 tercetak di bagian sini. Kalau kita di luar loopnya. Tapi kalau di dalam loopnya kita bisa sesuaikan. Dia cetakan ke berapa. Yaitu counter tadi yang dimaksud. Setelah itu baru kita break. Kita keluarkan. Karena kita selesai. Jangan dibiarkan untuk looping terus. Karena udah FIFA ketebak. Ya kan? Kalau udah coba di running. Harusnya sudah clear ya. Running gamenya ASD FIFA. Hijau clear. Bayang ya. Jadi ini FIFA. Ketika dia udah mendapatkan kata FIFA, maka dia harus dicetak seperti ini. Ini kali yang ketiga ya. Sekarang coba lihat. Kalau kita salah terus banyak 3 kali, dia nggak akan nyetak apapun. Kalau kita benar dicetakan pertama, maka dia akan mencetak tebakan yang pertama, percobaan pertama. Dan seterusnya. Oke. Teman-teman gimana? Clear? Nomor 4? Kita coba cek dulu apakah nomor 4 sudah pada clear semuanya. Ups, Mister salah refresh. Wait, salah. Sebentar, Mister salah share screen ya? Astagfirullah. Ini ya yang tadi kita kerjakan ya. Maaf tadi Mister salah share screen, masih share screen yang di nomor 3 ya ternyata. Oke, ini nomor 4. Jadi nomor 4 tadi Mister akan coba ulangi lagi penjelasannya. Tadi kita kan hanya disediakan ini ya for-nya. Nah, selanjutnya kita gunakan inputnya. Yang nanti input yang didapat dari user akan di-assign ke dalam variabel game misalnya. Nah, aturannya adalah ketika variabel game ini isinya FIFA, maka yang terjadi FIFA-nya huruf besar semuanya akan mencetak selamat, kamu mencoba dan sebagainya dengan percobaan ke berapa. Yaitu kita ambil dari i-nya. Ingat i-nya itu akan increment ya. Mulai dari 1, 2, 3. Yes, sampai 1, 2, 3 aja. Karena 4 terakhirnya. Sebelum 4. Setelah dia mendapatkan percobaan yang yang sudah sesuai dengan jawaban dari game, maka dia di break. Artinya apa? Keluar dari loop. Udah. Jadi cuman 5 baris saja. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Danis gimana Danis? Oke, udah nomor 4. Clear. Oke, yang nomor 4 coba silakan dilihat di online lesson. Silakan dijadikan referensi. Kerjakan dulu nomor 4. Kalau misalnya bingung baru nanti lihat di referensi online lessonnya ya. Mister, coba cek dulu. Yang lainnya bagaimana?
Oke, mantap. Overall semuanya udah di nomor 4 dan 5. Bagus. Ricardo masih merah nih. Kenapa Ricardo? Apakah ada kesulitan untuk di nomor 4-nya? Oke, bisa coba cek lagi progresnya. Oke, good job, nice. Tinggal 2 lagi, Nisa dan Zia. Nomor 5. Oke. Nomor 5 tadi udah kita bahas belum ya? Oh, belum ya? Oh iya, belum. Udah tadi nomor 5. Ini. Tadi nomor 5 itu yang ini bukan? Mana punyanya Danish? Coba Mister cek. Danish mana Danish? Untuk code-nya. Apa nih yang kurang yang bikin error? Wait, kenapa panjang banget nih? Sebentar. Nomor 5 itu salah. Nomor 5 itu kita kan ingin melihat nilai rata-ratanya ya. Betul ya? Kita ingin melihat rata-ratanya dari berapa dia? Berapa masukan penggunanya? Banyak dari rating dan nilai tersebut lalu mencetak rating rata-ratanya. Iya, Mister masih ada di screenshot nomor 4. Mister mau ngecek dulu yang nomor 5 soalnya seperti apa nih. Belum Mister kerjakan untuk yang nomor 5. Ini nomor 5 yang mana ya Mister kerjakan? Oh, beda. Oke, ini yang tadi. Ini friend around. Oh ya. Mister coba masuk ke yang nomor 5 ya sekarang ya. Nomor 5. Yes. Nomor 5 ini, nah ini udah ada hintnya nih. Yang tadi Mister sampaikan nih. Ada hintnya subnya 1.1, 1.2 dan seterusnya. Dimulai dengan memasukkan angka. Oke. Angka apa maksudnya? Oke, angka deh. Angka input, masukkan 1 rekomendasi, kemudian 2 undian. Sampai sini tadi Mister lihat untuk yang Dennis udah oke, udah bener. Keluar. Oke, selanjutnya adalah ngecek. Jika 1 dimasukkan, maka preferensi diminta. If angka sama dengan string ya 1. Kalau nggak ada integernya berarti kita pastikan itu string supaya menghindari bug dan sebagainya ya, karena satunya sama bentuknya seakan-akan angka tapi sebenarnya string. Masukkan preferensi Anda, pref sama dengan input mana titik, masukkan preferensi Anda. Oke. Setelah itu, jika olahraga, wah ini nested if ya tadi. If, nah kalau kayak gini, ini kan udah jelas nih, 1.2 dan sebagainya. Bisa juga nih dibuat kayak gini, langsung kita kerjakan. Tapi kalau misalnya ternyata agak bingung, mending fokusnya ke 1 level dulu. Level if 1-nya mana? Ini sama ini kan. 2 sama yang ketiga.
Jadi tergantung dari kondisi teman-teman. Boleh juga seperti ini. Tadi kan Mister mencontohkannya frame-nya mulai dari level 1 kemudian masuk ke level 2 baru ke level selanjutnya. Kalau ini enggak, Mister langsung 1 2 3 kalau emang langsung dibutuhkan ya. Nah, nanti silakan dipilih oleh adik-adik enaknya yang mana bagi adik-adik. Enggak ada yang salah, enggak ada yang benar untuk proses seperti ini. Logikanya udah dapat. Sekarang jika olahraga, pref sama dengan olahraga, maka podcast hardcore sport direkomendasikan. Salah sampai ini. Print. Oke, dapat. Jangan pindah dari level yang ini yang udah masuk tadi subnya, masuknya 1.2. Berarti kita mundurin satu dulu. Sesuaikan. Ini if yang pertama yang olahraga 1.1, kemudian yang ini adalah yang keduanya. Selain itu, berarti else. Else-nya apa? Album baru Kanye West. Oke. Kita print di sini. Nah, itu yang 1.2 dan clear, udah nggak ada lagi. Baru kita mundur. Jika 2 dimasukkan, berarti kita jangan masuk ke yang level nested-nya yang kedua ya. Kita masuk ke yang level pertama lagi. Jika 2 dimasukkan, kemudian dimulai elif angka sama dengan 2, maka apa yang terjadi? Undian dimulai, kamu mendapat 3 kesempatan untuk menebak nama dari grup musik Queen. Oh, maksudnya Queen yang benar ya. Jika jawaban benar, kamu memenangkan tiket konser. Dia masuk ke dalam apa ini? Tebak-tebakan ya berarti ya. Jika 2. Nah, ini kita lihat di sini. Bentuk kalimatnya seperti apa? Jika 2, masukkan nama dari band. Ketika dia alif 2-nya ya. Kita masukkan sini band. Input. Masukkan nama. Ada yang jadi kopi nggak sih? Bisa, nggak ada. Tulisannya apa benar? Masukkan M-nya besar, nama dari band. Oke, nggak ada titik 2 ya. Nggak ada titik 2-nya. Di situ kita jawab, di situ dijawab if sama dengan Queen, key-nya huruf besar, maka apa yang terjadi? Kamu memenangkan tiket konser. Print. Nah, sebelum pindah ke syarat selanjutnya, lihat dulu yang teliti. Jika 2 dimasukkan, undian dimulai, kamu mendapat 3 kesempatan. 3 kali kesempatan, berarti ada for ya. Ada for. Ada looping di situ. Bisa pakai for, bisa pakai while. Nah, karena ini dia dibilang 3 kali kesempatan, maka gunakan for. Udah jelas batasannya, ya kan? Mana kursor Mister? Nah, ini. Mister kasih space di bagian bawahnya. Ketikkan for i in range. 3 kali kan? 3 kali. Ngapain? Nebak. Nebak apa? Band. Nah, ini. Kita blok. Kemudian kita masukkan tab 1 kali. Jadi semua ini menanyakan bandnya itu ada di dalam body loopnya for. Berapa kali dia akan ngeloop? Sebanyak 3 kali kesempatan. Ini kan? 3 kali in range 3. Ini akan ditanyakan terus. Saat ini sama dengan Queen, berarti udah selesai kan? Nggak perlu tanya lagi. Dan dia memenangkan tiket konser. Berarti apa yang harus dilakukan? Keluar dari loop. Dengan cara apa? Break. Maka dia akan keluar dari loop yang ini. Loop yang ini ya. Nah, loop yang ini akan keluar. Setelah itu apa yang terjadi? Nggak ada lagi. Kemudian dia selesai. Untuk yang bagian kasus ke jika 2. Nah, terakhir, jika off, dimasukkan program keluar. Perhatikan. Program keluar berarti ini ternyata looping. Ya enggak? Kebayang enggak? Lihat di sini.
ketika dia off, nah dia keluar nih. Ketika dia misalnya 1 preferensi olahraga, nah dia balik lagi, masukkan lagi. Berarti dia ini looping, ya kan? Gak cuma sekadar if dan elif aja. Nah, berarti kita buat dulu di atas while apa ini tadi, masukkannya ya. Oh berarti ini bawahnya angka, while angka tidak sama dengan off, maka ini kita blow, kita masukkan 1 kali 10 set. Jadi masuk ke dalam loopingnya, ya kan? Nah setelah itu ketika dia misalnya inputnya bukan selain 1 dan 2, maka kita perlu memasukkan inputan lagi di sini. Kita masukkan ke dalam while loopnya. Supaya apa? Enggak unlimited loop. Karena 3-nya itu enggak ada di pilihan if elifnya. Cuma 1 dan 2. Else-nya pun enggak disediakan. Ini kan enggak ada nih. Enggak disediakan mana-mana. Jadi hati-hati. Nah, supaya dia stop ke bagian repetisinya, maka kita buat dia input sebagai kontrolnya. Dia akan menanyakan angka ini lagi kan, angka input masukkan 1 rekomendasi 2 atau dan sebagainya. Nah kalau kayak gini nanti setelah kita mendapatkan angka misalnya off, maka dia akan ngecek. Kalau angka tidak sama dengan off dia masuk, kalau enggak maka dia keluar. Nah sekarang kalau kita cek di sini, off, sudah clear. Jadi hati-hati dengan penentuan input. Oke, sudah pukul 8.56. Mohon maaf nggak berasa ya. Oke, Mister nggak kelihatan jamnya tadi, nggak ngeliat jam. Mister coba cek dulu progresnya. Gimana teman-teman? Untuk yang nomor 5 clear ya, terutama Dennis tadi yang menanyakan. Apakah sudah clear? Nomor 5. Oke, setelah ini kita cukupkan dulu ya untuk pertemuan kita malam hari ini. Mohon maaf, Mister gak ngeliat jam, kelewatan, keasikan ngoding tadi, ngerjain nomor 5. Bisa ya? Oke, nice, good job. Nah, sekarang kalau udah, Mister akan coba wrap up dulu apa yang udah kita pelajari pada malam hari ini. Jadi kita sudah mempelajari terkait dengan loop lanjutan. Loop lanjutan ini maksudnya kita mempelajari fungsi yang lain selain dengan menggunakan while, yaitu for. For ini bedanya dengan while, dia udah tersedia built-in counternya. Built-in counternya itu yang kayak tadi ya, ada count, ada i, ada j, terserah namanya apa. Gak ada ketentuan, tapi usahakan sesuaikan dengan best practice-nya. Apapun nama variabelnya, pastikan mudah difahami dan mudah terbaca. Jangan sampai nanti kita malah bingung. Wah, apa nih artinya gitu kan? Hati-hati ya. Oke. Nah, terus di for ini selain kita ngerepetisi yang sifatnya integer, hitungan counter 0, 1, 2, 3, kita juga bisa merepetisi yang namanya string. Untuk pengecekan password, untuk pengecekan huruf, dia ada di nomor berapa dan sebagainya. Mengulang setiap huruf yang ada di kata atau kalimat itu bisa juga dengan menggunakan for. For ada 3 jenis. For defaultnya itu dengan in range dengan nilai sekian, nilai 3 misalnya. Yang kedua for in range juga, tapi dia dibatasi dengan awalan dan akhirannya berapa, seperti yang kita kerjakan di nomor 5 tadi. Yang ada di sini, ya nomor 5 ini ya. Ya yang default dulu ya, yang default. Kalau yang ada awalannya kita misalnya dari nomor ada angka 1 sampai ke 3, berarti indeks ke 1 dan indeks kedua 3 nggak ikut. Ada lagi satu lagi incrementnya kita atur. 1 awalannya, akhirnya sampai 10 misalnya. Kemudian incrementnya kita buat 2. Jadi setiap peningkatannya itu ada 2 poin. Dari 1 tambah 2, 3. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 2, 7. Dan seterusnya. Sampai dia melewati atau sama dengan 10. Baru dia stop. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Udah sampai jam 9, mohon maaf. Aduh.
Mister kadang kalau ngoding suka nggak lupa waktu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau diskusikan? Clear ya untuk penggunaan for ya. Penggunaan for ini bisa macam-macam ya implementasinya, if, nested while dan sebagainya. Jadi materi kemarin jangan sampai dilupakan atau terlupakan karena kan pasti selalu dipakai. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nggak ada pertanyaan lagi ya? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, Mister cukupkan dulu untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Udah bergabung bersama Mister untuk belajar terkait dengan PS mengenai loop lanjutan. Di mana loop lanjutan ini adalah penggunaan for selain dengan menggunakan while. Oke, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Bentar. Oke, bentar. Dikit lagi. Mister tutup dulu ya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya di jam dan waktu yang sama. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan via WA boleh, Instagram atau grup. Kita ketemu di minggu depan. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat. Bye-bye semuanya. Sama-sama Fania semuanya. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Jennifer.